Family ini saya yakin bukanlah satu topik yang jarang kita dengar, tapi justru sebaliknya pasti kita udah sering sekali mendengar tentang keluarga atau family gitu ya. Nah tetapi ketika saya sedang menyiapkan ini, saudara-saudara, saya cukup terkejut gitu ya, melihat beberapa fakta dan utamanya yang saya soroti adalah yang ada di Indonesia. Gitu. Dan mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa informasi tentang keluarga, ya, tentang parenting, ya, tentang hubungan suami istri itu menjadi sangat penting saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, karena ternyata di Indonesia itu setelah saya mencari tahu, ini datanya per 2024, ya, angka perceraian di Indonesia itu cenderung tinggi, bahkan trennya itu naik. Ternyata alasan dari perceraian ini terbanyak itu adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Itu saya pikir tadi, mungkin apakah KDRT ya, atau misalnya mungkin karena faktor ekonomi. Ternyata dari sekitar 400.000 kasus yang ada di tahun 2023, jadi ini laporannya diterbitkan di 2024, tapi sepertinya datanya dari 2023, ternyata lebih dari setengahnya itu adalah karena alasannya perselisihan yang terus-menerus. Sementara faktor ekonomi atau faktor misalnya ada perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Ya, kalau tadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu lebih dari 50% ya, sekitar 251.000 sekian, ekonomi itu hanya sekitar 100.000. Jadi saya kaget juga, ternyata tinggi juga ya, dan penyebabnya ternyata bukan hal yang mungkin semenakutkan yang seperti kita pikirkan, tapi ternyata kadang-kadang hal-hal yang sepele yang itu akumulatif dan bisa menjadi penyebab perceraian. Nah lalu kita juga sering mendengar ada kekerasan dalam keluarga, bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga tidak sedikit cerita-cerita atau berita yang bisa kita lihat di media adalah kekerasan kepada anak. Baiklah, saya ingin aja kita untuk membuka Kolose 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat 1. Jadi perikop ini bicara soal hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pria? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Pria? Oh sorry, lupa saya. Silakan, pria. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Perbuatlah dengan 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Puji Tuhan. Sudah familiar kan pasti dengan perikop ini ya, gitu. Apalagi mungkin kalau yang masih baru menikah, mungkin ini jadi salah satu perikop yang sering dibahas ketika lagi pengembalaan persiapan pernikahan ya. Ayat yang pertama ini ditujukan untuk istri, ya. Jadi Paulus menulis untuk istri. Jadi bukan suami untuk para istri, ya. Biarlah ini menjadi bagian firman yang bicara langsung kepada istri bapak-bapak sekalian yang ada di sini ya, jadi bukan kebalikannya. Dan ayat yang 19 juga demikian, bukan ayat dari istri untuk suami, tetapi ayat dari Paulus menuliskan kepada para suami ya. Nah kata tunduklah di sini saya tahu memang banyak pro dan cons gitu ya, mungkin para feminis nggak setuju dengan ayat ini gitu ya, karena seolah-olah perempuan itu ditindas atau dibawa laki-laki. Tapi kalau kita membaca lebih dalam, sebetulnya ayat ini bukan bicara lagi soal bahwa perempuan itu, semua perempuan
secara umum gitu ya, menggeneralisir bahwa semua perempuan itu di bawah pria, tidak. Tapi memang Paulus konteksnya lagi bicara kepada para istri. Tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Berarti bahwa ketaatan kita kepada suami itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan juga. Nah, lalu untuk para suami, di sini dikatakan bahwa suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kata kasih di sini yang digunakan adalah agape. Jadi kasih di sini bukan lagi hanya kasih hanya karena fisiknya, karena dia baik, tapi justru kasih yang levelnya itu adalah bahkan ketika kita mengasihi orang dan kita rela berkorban untuk orang itu. Atau bahkan mungkin ketika orang itu nggak deserve kasih kita sama sekali. Nah, ini levelnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang hanya oh ya udah begitu aja hanya karena lagi suka, lagi sayang, lagi baik terus mengasihi gitu ya. Lalu juga untuk anak-anak di sini juga dikatakan taati orang tua ya. Dan kalau mungkin tadi dilihat juga ada bagaimana orang tua kepada anak-anak, dan bahkan kalau di sini mungkin Ibu Bapak bertanya kok di sini ada hamba dan tuan juga ya. Padahal kan tadi lagi bicara soal hubungan antara anggota rumah tangga. Karena memang konteksnya pada saat itu sesuatu yang umum jika di dalam sebuah rumah tangga itu ada hamba. Ya, jadi makanya di sini Paulus juga menuliskan kepada hamba-hamba bagaimana mereka harusnya taat kepada tuannya, dan begitu juga kepada para tuan, bagaimana mereka harus memperlakukan hamba-hambanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Kolose 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat 1 sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Do's and don'ts bagaimana seharusnya keluarga Kristen itu berfungsi di hadapan Tuhan. Saya yakin ini ayat yang sangat kita familiar dan sering kita baca. Tetapi apakah Ibu Bapak, Saudara-saudara juga merasakan apa yang sempat saya rasakan juga ketika menyiapkan perikop ini, bahwa meski sebegitu gamblangnya perintah Paulus atau nasihat Paulus kepada kita melalui jemaat di Kolose, tapi ternyata nggak mudah ya untuk melakukannya. Saya akan ceritakan sedikit konteksnya, kenapa surat ini ada dan kenapa perikop tadi tentang hubungan antara anggota-anggota di rumah tangga itu ada di dalam surat Paulus ini. Sudah jelas bahwa surat ini diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Dan ternyata Kolose ini adalah kota kecil di dekat Efesus, dan berbeda dengan jemaat-jemaat lainnya, Kolose ini adalah salah satu jemaat yang tidak dirintis langsung oleh Paulus. Jadi yang merintis jemaat di Kolose itu namanya adalah Epafras, yang kemungkinan Epafras ini mengenal Paulus atau belajar dari Paulus ketika Paulus melakukan pelayanan di Efesus. Gitu ya. Jadi surat ini muncul ketika Paulus menerima kunjungan Epafras saat dia masih di penjara di Roma, dan dia mendengarkan cerita tentang jemaat di Kolose, kemajuannya, tetapi juga yang menjadi kekhawatiran Paulus adalah ketika Epafras ternyata bercerita tentang pengajaran-pengajaran yang berkembang di jemaat Kolose. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran di dalam hati Paulus sehingga dia memiliki kerinduan untuk menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Sehingga poin pertama yang saya belajar dari surat Paulus kepada jemaat Kolose ini adalah bahwa ya ternyata Kristus itulah satu-satunya dasar kita. Nggak ada plus-plus yang lain. Ya. Kalau kita mungkin kalau di dunia marketing itu biasanya senang ya kalau dapat plus-plus ya. Plus-plus dalam arti bonus-bonus lainnya. Enggak, tapi kalau sama Kristus, Kristus itu sudah cukup. Dialah dasarnya. Jadi kita perlu kembali ke situ ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Ya, dia adalah dasar kita. Dan semuanya itu dimulai oleh Kristus dan karya keselamatannya. Nah, menarik juga Ibu Bapak, setelah Paulus bicara fokus kepada Kristus sebagai dasar, barulah di Kolose 3 ayat 5-17, itu Paulus bicara soal manusia baru. Ada di pasal 3 ayat 5-17,
Tapi mungkin mari sama-sama pagi ini kita baca sampai ayat 14 saja. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Puji Tuhan, sebelum kita bicara soal keluarga Kristen, Paulus bilang bahwa ya kita punya identitas baru. Jadi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita menjadikan Dia satu-satunya dasar di dalam hidup kita, maka kita juga mempunyai identitas baru. Dia juga memberikan identitas baru kepada kita. Nah demikian juga dalam konteks ini, seolah Paulus itu sedang mengajari kita how to-nya kita ketika setelah kita menerima Kristus, yaitu menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, ya. Lalu beberapa kali kata kenakan digunakan lagi, ya. Kenakanlah belas kasih, ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Setelah saya pikir, oh ya pantesan ya, kalau saya nggak sabar atau nggak bisa lemah lembut gitu ya, karena memang itu mungkin memang nggak ada di dalam saya. Tapi saya harus mengenakan itu, karena saya sudah terima Kristus dan Kristus sudah memberikannya. Jadi pilihannya sekarang ada di kita, apakah kita mau menggunakannya, mengenakannya atau tidak. Tapi di sini saya belajar bahwa ya memang saya harus mengenakan itu, saya harus secara sadar tahu bahwa ya saya butuh Kristus. Dan saya perlu mengenakan itu untuk menjadi identitas baru saya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Atau kita lebih suka untuk tadi menormalkan hal-hal yang menurut dunia itu wajar kok gitu. Oh ya wajar, kamu memang latar belakangnya seperti ini, wajar kalau kamu orangnya keras gitu. Wajar kalau kamu susah mengampuni, dia memang parah banget tuh salahnya, kurang ajar banget tuh, ya kan? Makanya nggak perlu diampuni gitu. Tapi ternyata firman Tuhan nggak bicara gitu. Nah, setelah Paulus menjelaskan keseluruhan pengajaran ya secara singkat, lalu bicara soal bagaimana kita seharusnya dalam identitas baru, mengenakan manusia baru, barulah Bapak Ibu Paulus itu bicara soal keluarga. Bagaimana sebuah keluarga Kristen yang seharusnya di hadapan Allah. Jadi memang mulainya itu dari Kristus terlebih dahulu. Kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita diberikan identitas baru, barulah ketika itu kita bisa berinteraksi sebagaimana yang Allah kehendaki. Baik itu di dalam rumah kita, dengan keluarga kita sendiri, maupun juga di dalam keluarga rohani kita. Ya. Konflik itu tidak hanya terjadi dalam keluarga kandung kita ya, atau keluarga jasmani kita, seringkali juga terjadi di tengah-tengah keluarga rohani. Gitu. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya meninggalkan gereja karena mereka kecewa dengan orang-orang yang di dalam gereja.
Padahal sebetulnya ya di dalam gereja lah, di dalam keluarga rohani lah kita berlatih ya, latihan untuk tadi menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kesimpulan yang saya bisa ambil, kita membutuhkan Dia sebagai satu-satunya juru selamat kita, dasar hidup kita. Dan Dialah yang memberikan identitas baru itu kepada kita. Memang kita nggak sanggup, memang kita nggak bisa. Pasti kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita selalu gagal. Maka itu kita membutuhkan anugerahnya untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Selama kita masih ada di dunia ini, proses kita nggak berhenti.